Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perpangkatan dan bentuk akar. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Latifah, MPM 2011050128 dan teman saya Oktavia Fitriani dengan MPM 2011050130. Baik, selanjutnya silakan menonton video penjelasan kami. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpangkatan. Nah, pengertiannya, perpangkatan adalah operasi matematika untuk perkalian berulang suatu bilangan sebanyak pangkatnya. Sedangkan pangkat suatu bilangan adalah angka yang ditulis lebih kecil dan terletak agak ke atas. Dapat ditulis dengan Ki pangkat N sama dengan Ki kali Ki kali Ki dan seterusnya sebanyak pangkatnya. Keterangannya, Ki adalah bilangan pokok, N adalah pangkat atau eksponen. Contohnya, 2 pangkat 5, 4 pangkat 3, dan 5 pangkat 2. Jenis-jenis pangkat yaitu ada 3. Yang pertama, pangkat positif, yaitu N-nya bilangan bulat positif, A bilangan real, maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A seterusnya, sebanyak pangkatnya. Dan yang kedua, pangkat negatif, yaitu A bilangan real, A bukan sama dengan 0, dan N bilangan bulat negatif. Dapat ditulis dengan A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N, atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N. Dan yang ketiga, pangkat 0, yaitu A bilangan real dan A bukan sama dengan 0. Dapat ditulis A pangkat N per A pangkat N sama dengan A pangkat 0 sama dengan 1. Semua bilangan jika berpangkatkan 0 hasilnya tetap 1. Dan selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat pada bentuk pangkat. Yang pertama adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Dan yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Dan yang ketiga, dalam kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N, yaitu sama dengan A pangkat M kali N. Dan yang keempat, A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Dan yang kelima, A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Dan yang keenam, A pangkat M per N sama dengan akar M pangkat M. Selanjutnya yaitu tentang operasi perkalian dan pembagian bentuk pangkat. Nah, kalau perkalian kita menggunakan sifat A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Sedangkan pembagian kita menggunakan sifat A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, contoh ya, kita contoh soalnya. Tentukan hasil dari 9 pangkat 2 kali 9 pangkat 4. Ini hasilnya. Kita menggunakan sifat A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Maka 9 pangkat 2 kali 9 pangkat 4 sama dengan 9 pangkat 2 ditambah 4, yaitu hasilnya 9 pangkat 6. Hasilnya 531.441. Nah, selanjutnya ini adalah soal tentang perpangkatan. Nilai dari 3 pangkat 5 kali 4 pangkat 4 per 3 pangkat 3 kali 4 pangkat 3 pangkat 2 adalah titik-titik. Penyelesaiannya, kita menggunakan sifat A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang M. Nah, jadi 3 pangkat 5 kali 4 pangkat 4 per 3 pangkat 3 kali 4 pangkat 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 5 dikurang 3 dikali 4 pangkat 4 dikurang 3 dan pangkat 2. 5 kurang 3 sisanya 2, jadi 3 pangkat 2 dikali 4 kurang 3 yaitu 1. Tetap bisa ditulis bisa tidak ya, karena kalau pangkatnya 1 hasilnya tetap bilangannya. Dan pangkatkan 2. 3 pangkat 2 itu 9, 4 pangkat 1 itu 4, 3 kali 9 kali 4 yaitu 36 pangkat 2, hasilnya 1296. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu bentuk akar akan dijelaskan teman saya Oktavia Fitriani. Selanjutnya yaitu bentuk akar. Apa sih bentuk akar?
bentuk akar merupakan lawan dari pangkat yang dimiliki oleh suatu bilangan, yaitu menunjukkan pangkat dari bilangan tersebut dibagi dengan indeks yang terdapat dalam akar. Bentuk akar termasuk dalam bilangan irasional, di mana bilangan irasional tidak dapat disebutkan dalam bilangan pecahan A per B. A serta B tidak sama dengan 0, A dan B merupakan bilangan bulat. Contoh bilangan irasional dalam bentuk akar yaitu akar 2, akar 5, akar 6, akar 10, dan lain-lain. Sedangkan untuk akar 25 bukan merupakan bentuk akar, karena akar 25 sama dengan 5. 5 merupakan bilangan rasional. Sifat-sifat pada bentuk akar. Yang pertama, akar A kuadrat sama dengan A adalah bilangan real positif. Yang kedua, akar A ditambah akar B sama dengan akar A dikali B. A dan B merupakan bilangan real positif. 3. Akar A dibagi akar B sama dengan akar A dibagi B. A lebih dari sama dengan 0 dan B lebih dari sama dengan 0. Operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yang pertama, sifat penjumlahan bentuk akar. Apabila A akar C ditambah B akar C, maka hasilnya dalam kurung A ditambah B sama dengan akar C. Berikut adalah contoh dari penjumlahan bentuk akar, yaitu 2 akar 5 ditambah 6 akar 5, maka penyelesaiannya yaitu 2 ditambahkan dengan 6 dikali dengan akar 5, maka hasilnya yaitu 8 akar 5. Selanjutnya, pengurangan bentuk akar. Apabila A akar C dikurang B akar C, maka hasilnya dalam kurung A dikurang B dikali akar C. Ini adalah contoh dari pengurangan bentuk akar. Akar 48 dikurang akar 27, penyelesaiannya pertama, kedua ini kita samakan bentuk akarnya. Didapat 16 dikali 3 sama dengan 48, 9 dikali 3 sama dengan 27. Akar dari 16 yaitu 4, dan akar dari 9 yaitu 3. Maka 4 akar 3 dikurang 3 akar 3 sama dengan 4 dikurang 3 dikali akar 3. Hasilnya 1 akar 3 atau akar 3. Perkalian dan pembagian bentuk akar. Apabila M akar A dikali dengan N akar B, maka hasilnya M dikali N dikali akar A dikali B. Kemudian untuk pembagian, apabila akar A dibagi akar B, hasilnya yaitu akar A dibagi B. Berikut ini adalah contoh untuk perkalian dan pembagian bentuk akar. Yang pertama, akar 5 dikali akar 8. Cara menyelesaikannya yaitu kita langsung kalikan saja 5 dengan 8, maka hasilnya akar 40. Akar 40 ini dapat kita sederhanakan menjadi akar 4 dikali 10. Akar 4 yaitu 2 dan 10 tetap 10, maka hasilnya 2 akar 10. Kemudian untuk pembagian, di sini ada soal akar 18 dibagi dengan akar 6. Hasilnya kita langsung bagikan saja akar 18 dibagi 6, maka hasilnya yaitu akar 3. Syarat merasionalkan atau menyederhanakan bentuk akar. Apa saja syarat-syarat merasionalkan bentuk akar? Yang pertama, tidak memuat faktor yang pangkatnya lebih dari 1. Kedua, tidak adanya bentuk akar pada penyebut. Dan yang ketiga, tidak mengandung pecahan pada bentuk akar. Merasionalkan penyebut pecahan dalam bilangan bentuk akar. Ada beberapa cara merasionalkan penyebut bentuk pecahan bentuk akar. Di antaranya, pecahan bentuk A per akar B diselesaikan dengan cara mengalihkan akar B per akar B, sehingga A per akar B sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B, maka hasilnya A akar B per B. Kemudian, pecahan bentuk A per B plus akar C diselesaikan dengan cara mengalihkan B dikurang akar C per B dikurang akar C, sehingga A per B ditambah akar C
sama dengan A per B ditambah akar C dikali B dikurang akar C per B dikurang akar C, sama dengan A dikali B dikurang akar C dibagi B kuadrat dikurang C. Selanjutnya, pecahan bentuk A per akar B ditambah akar C diselesaikan dengan cara mengalihkan akar B dikurang akar C per akar B dikurang akar C. Sehingga A per akar B ditambah akar C sama dengan A per akar B ditambah akar C dikali akar B dikurang akar C per akar B dikurang akar C. Maka hasilnya A dalam kurung akar B dikurang akar C per B dikurang C. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video penjelasan kami.